Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Renungan 79 pada kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-27. Amsal 29 ayat yang ke-27, demikian kebenaran firman Tuhan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Saya bacakan sekali lagi. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam salinan versi mudah dibaca, ayat ini berbicara seperti ini. Orang baik menganggap orang jahat menjijikan, dan orang jahat menganggap orang jujur menjijikan. Di dalam salinan firman Allah yang hidup, saya bacakan lagi. Orang benar membenci kejahatan orang jahat. Orang jahat membenci kebenaran orang benar. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya manusia ini menyukai semua hal yang baik, semua hal yang benar. Termasuk ketika kita berjumpa dengan sesama kita ya, sesama orang lain. Misalnya dengan orang yang baik ya, kita senang dengan orang yang baik. Misalnya kita menjalin hubungan ya, dalam hubungan pekerjaan, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pertemanan, persaudaraan, hubungan asmara dan sebagainya ya. Pada umumnya manusia menyukai hal-hal yang baik. Setiap manusia pasti suka dengan orang yang baik. Tetapi dari ayat ini memberi pandangan bahwa tidak semua orang yang baik diterima keberadaannya. Tidak semua orang bisa menerima keberadaan orang baik. Dikatakan orang jahat itu membenci, jijik ya dengan perbuatan orang baik, dengan kebenaran orang baik. Orang jahat itu jijik dengan kebenaran. Sebaliknya, orang yang benar dikatakan jijik dengan perbuatan jahat orang yang jahat. Dalam hidup ini akan selalu ada yang tidak suka, yang tidak senang dengan keberadaan kita. Mau kita menjadi orang yang baik, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, pasti ada saja orang yang tidak senang. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan yang jahat ya. Nah, karena itu pada saat ini saya memberi judul renungan Jangan Salah. Ada dua kelompok orang yang kita temukan di sini, yaitu orang yang jahat dan orang yang benar. Kita mau pilih yang mana? Kita menjadi orang yang jahat atau kita menjadi orang yang benar? Orang yang jahat dikatakan mereka adalah orang yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang jahat mereka sering melakukan hal-hal untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan apakah orang lain itu dapat menerima, apakah ada dampak baik dengan apa yang mereka perbuat. Itu adalah orang yang jahat. Orang yang jahat ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh firman Allah. Dan firman Allah mengatakan bahwa orang yang jahat mereka ini adalah orang-orang yang fasik ya, orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah orang fasik yang sudah tahu kebenarannya tetapi tidak mau melakukan.
Sedangkan orang benar adalah mereka yang melakukan firman Allah. Mereka yang hidup sesuai dengan firman Allah. Mereka yang mentaati, ya, taat melakukan firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang benar. Kita lihat di dalam Yesaya 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ini adalah, dalam ayat ini adalah perkataan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diperintahkan untuk membesarkan hati orang-orang pada waktu itu, biar mereka tetap setia kepada Allah. Di tengah-tengah angkatan yang jahat pada zaman itu, Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka tetap setia kepada Allah. Sekalipun mungkin yang mereka hadapi adalah perbuatan yang jahat, yang mereka terima adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, mereka menderita karena mereka adalah orang-orang yang benar. Janji Allah kepada mereka adalah, katakanlah berbahagia orang benar. Berbahagialah orang benar yang tidak melakukan kejahatan. Mereka dikatakan, mereka disebutkan adalah orang-orang yang berbahagia. Dan ada upah bagi mereka yang hidup benar, yang melakukan perbuatan baik. Akan tetapi yang hidup di dalam kejahatan akan ditimpa malapetaka. Ini yang dijelaskan oleh ayat ini. Saya memberi contoh di dalam pekerjaan, ya. Mungkin saudara diajak untuk melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak benar. Saudara mungkin diajak, ayo kita keluar, ya, di saat masih jam kerja. Saudara diajak memalsukan barang sesama rekan kerja. Saudara diajak untuk mengambil uang perusahaan atau menjatuhkan sesama rekan kerja. Mengambil tanpa izin barang-barang reject di tempat kerja saudara. Dan ketika saudara menolak perbuatan ini, saudara tidak mau ikut dengan perbuatan jahat ini, saudara akan dibenci. Kenapa? Karena kebenaran. Saudara membenci perbuatan jahat itu, tetapi karena saudara juga tetap bertahan pada kebenaran, saudara pasti akan dibenci. Firman Tuhan katakan, orang jahat membenci kebenaran orang benar. Pandangan orang jahat akan selalu melihat kebenaran itu menjijikan, perbuatan yang baik itu menjijikan. Kebenaran itu tidak baik di pandangan orang-orang yang jahat. Sekalipun mereka mungkin dinasehati bahwa ini bukan hal yang baik, ini sebuah pelanggaran. Orang yang jahat akan tetap melihat itu sebagai kebaikan. Mereka akan tetap melihat itu sebagai kebenaran. Karena itu firman Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa mereka adalah orang-orang yang bodoh? Karena mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Tetapi orang yang benar mungkin sekalipun ya mereka dinasehati, boleh kok, tidak apa-apa, tidak mengapa, ayo lakukan saja. Orang benar akan tetap tidak akan melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah perbuatan yang jahat. Ada akhir yang berbeda dari tindakan orang benar dan orang jahat. Perbuatan jahat sekalipun mungkin itu menguntungkan. Perbuatan jahat sekalipun itu menguntungkan, tidak akan mendatangkan kebahagiaan jangka panjang. Kenapa? Firman Tuhan bilang bahwa mereka akan ditimpa malapetaka. Mungkin yang mereka lakukan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, mendatangkan kebaikan bagi mereka, menguntungkan bagi mereka. Tetapi ketika itu jahat, selama itu adalah perbuatan jahat,
kebahagiaan yang mereka terima, keuntungan yang mereka terima tidak akan berjangka panjang. Dunia ini mungkin memandang kebenaranmu itu salah, ya. Kebenaranmu itu mungkin dipandang menjijikan. Tetaplah pada kebenaran. Saudara mungkin sudah berusaha menjadi baik, sudah berusaha melakukan hal-hal yang baik. Akan tetap ada orang-orang yang tidak menyukainya. Akan tetap ada orang-orang yang memandang itu salah dan jahat. Sesuai dengan firman Tuhan katakan orang jahat memandang jijik kebenaran orang benar. Tetapi sekalipun mungkin keadaanmu tidak baik, sekalipun situasimu tidak baik, orang-orang di sekitarmu tidak baik, tetaplah menjadi baik. Karena firman Tuhan katakan orang baik, orang benar, mereka akan berbahagia. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kembali lagi kepada pertanyaan kita tadi. Kita mau memilih yang mana? Menjadi orang yang benar atau orang yang jahat? Tentu kita akan menjadi orang yang benar, memilih orang yang baik. Kebaikan itu punya peran yang sangat penting ya Bapak Ibu. Di dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat hal Allah. Orang yang jahat tidak akan pernah melihat Allah, firman Tuhan katakan. Hidup orang-orang percaya harus melakukan perbuatan yang baik, sebab perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Orang benar akan berbahagia dan orang jahat akan ditimpa malapetaka. Teruslah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang benar pada waktunya akan menikmati berkat dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita terus berada di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang bijaksana sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau untuk kita lakukan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah setia mengikuti Renungan 79. Biar kiranya ini dapat memberkati kita semua. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa dan kita tundukkan kepala. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami, orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau dan menaruh kepercayaan hanya kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, mengajarkan kami bagaimana kami harus tetap hidup baik, benar, berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Biar kiranya Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati, membawa mereka lebih setia lagi untuk mengiring Engkau. Ya Tuhan Allah, kami memuji, menyadari alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.